Siapa yang mau bahwa keluarganya, keturunan Bapak Ibu Saudara, merupakan keturunan orang-orang yang dipakai di bangsa ini, diberkati di bangsa ini, menjadi kepala di bangsa ini? Bisa angkat tangan sama-sama. Oke. Ada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2 katakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan yang kuat di sini. Di ayat 2 adalah bilang begini. Anak cucunya akan diberkati di bumi, angkatan orang benar. Angkatan orang benar. Saya katakan sekali, angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Boleh saya tanya Bapak Ibu Saudara yang merupakan orang-orang benar yang dibenarkan Tuhan, bisa angkat tangan. Angkatan orang benar, anak cucunya akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah baca dalam satu artikel yang luar biasa. Artikel ini mereka meneliti dua orang sebagai sampel dalam penelitiannya. Yang satu adalah hamba Tuhan, yang satu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang ini ateis dan mereka hidup dalam zaman yang sama. Di tahun 1900-an kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Dan mereka hidup di New York. Mereka tinggal di daerah yang sama juga ternyata. Dan tahun yang sama mereka juga tinggal. Nah, dalam studi penelitian ini Bapak Ibu Saudara, mereka ambil sampel dua orang yang sama karena mereka ada di kawasan yang sama, mereka tinggal di tahun yang sama. Jadi sampel ini mereka lihat dari keturunan dan keluarganya. Satu, mereka mengambil sampel dari orang-orang yang satu orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Dalam penelitiannya Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa begini. Nah, 1029 orang keturunan dari Max Jukes. 300 dari mereka meninggal secara prematur. 300 dari 1029 orang. Keturunan dari orang ateis namanya Max Jukes. 300 dari mereka meninggal secara prematur. Yang kedua, 100 dari orang keturunannya Max Jukes masuk penjara. Masing-masing sekitar 13 tahun masuk penjara. Dan yang ketiga, sekitar 100 orang menjadi pemabuk. Dan selebihnya hidup dengan moral yang rusak. Sometimes Bapak Ibu Saudara, kita melihat hanya waktu di depan mata kita di waktu yang hari itu. Atau present tense. Kita melihat satu perbedaan orang yang gak percaya Tuhan kok hidupnya enak. Tapi orang yang percaya Tuhan kok hidupnya kayak gimana gitu ya. Kayaknya saya aja kalau ngedenger gitu kayak iya juga ya. Ngiri juga gue tuh. Ngeliat orang kayaknya hidupnya cuek-cuek aja. Tapi kok kayaknya semuanya normal-normal aja, enak-enak aja gitu. Tapi kalau ada orang yang hidupnya bener, tapi diproses Tuhan habis-habisan. Buat saya Tuhan tuh kayaknya nggak fair gitu. Tapi waktu saya baca ini Bapak Ibu, kita nggak bisa lihat sesuatu kehidupan hanya di depan mata kita pada waktu-waktu yang sekarang ini. Tapi kita ngelihat sesuatu yang jauh ke depan, keturunan kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi saya baca mengenai orang yang ateis dari keturunannya.
Saudara tahu kabar gembiranya adalah begini. Sampel yang berikutnya adalah sampel dari orang-orang yang percaya Tuhan. Orang ini adalah hamba Tuhan. Orang ini namanya Edward. Dan sampel yang diambil adalah dari 729 keturunan dari hamba Tuhan ini. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, 300 dari 729 orang keturunan hamba Tuhan ini menjadi pengkhotbah, menjadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan jadi pengkhotbah. 65 dari 729 keturunan hamba Tuhan ini, Edward, menjadi dosen. 13 dari keturunan dari 729 keturunan hamba Tuhan ini menjadi pemimpin di universitas. Jadi rektor. 60 dari keturunan hamba Tuhan ini dari 729 merupakan penulis yang hebat, yang luar biasa. Dan 3 orang dari keturunan orang hamba Tuhan ini menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. Dan 1 dari keturunan 729, 1 orang dari keturunan hamba Tuhan ini menjadi wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Aaron Burr. Bapak Ibu Saudara, satu perbedaan yang luar biasa. Ini satu kabar gembira buat setiap kita. Kadang-kadang kita ngelihat orang yang gak bener, gak beres, orang yang biasa-biasa dengan Tuhan, kok kayaknya hidupnya oke-oke aja gitu ya. Tapi waktu ternyata kita menilai dari satu sisi hanya sekedar present tense yang di depan mata kita, dan kita menilai itu. Padahal satu hal, apa yang kita buat di hari ini menentukan apa yang ada di depan kita, jauh dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Saudara setuju dengan hal ini? Yang setuju bisa lambaikan tangan sama-sama. Jadi nggak ada reason buat kita, nggak ada alasan buat kita. Kalau kita bilang dia lebih enak, waktu dia orang yang biasa-biasa dengan Tuhan, dia orang yang jauh dari Tuhan, dia orang yang hancur dari Tuhan, atau dia orang yang tidak menghormati Tuhan. Tidak ada reason dengan itu. Karena semuanya akan dibuktikan waktu kita lihat keturunan setiap kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang kita baca, Bapak Ibu, ternyata gini, ada keturunan hamba Tuhan adalah orang yang benar. Ada keturunan orang ateis. Dan semua keturunan yang kita bisa baca, kita bisa lihat dari bukti yang ada. Ada perbedaan yang sangat jelas. Di awal kita baca Mazmur 112. Mengatakan bahwa yang ayat 2 katakan anak cucunya akan perkasa. Akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Berarti seorang hamba Tuhan ini adalah orang yang benar. Saya coba lihat lagi, Bapak Ibu, ternyata bahwa kok hamba Tuhan ini adalah orang yang benar, sehingga orang benar di anak cucunya diberkati Tuhan luar biasa. Tapi sebenarnya apa yang menjadi definisi atau menjadi sesuatu yang ukuran benar di hadapan Tuhan? Saya coba cari, Bapak Ibu Saudara, apa sih ukuran benar di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi ukuran bahwa kamu orang benar, dan semua yang janji Tuhan katakan, dan keturunanmu akan perkasa di bumi, itu milik saudara dan saya. Apa patokannya? Apa tolak ukurnya? Apa definisinya, Bapak Ibu Saudara? Akhirnya saya lihat, Bapak Ibu, di Matius 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan ayat selanjutnya bilang begini,
Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Berarti dari ucapan kita, Bapak Ibu Saudara, itu kita dibenarkan. Jadi status kita orang benar itu ukurannya dari perkataan kita. Boleh bilang perkataan sama-sama. Jadi ukuran orang benar itu ukurannya adalah orang dibenarkan Tuhan itu dari perkataannya. Berarti seorang hamba Tuhan ini menjadi orang benar karena dia memperkatakan yang baik, memperkatakan sesuatu yang baik dalam keluarganya, keturunannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tolak ukurnya adalah apa yang keluar dari mulut kita. Apakah dari mulut kita keluarnya sampah atau dari mulut kita keluarnya berkat? Itu tergantung dari kita. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapan kita, kita dibenarkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh saya tanya Bapak Ibu punya anak? Yang sudah punya anak? Bisa lambaikan tangan. Biasanya seorang anak butuh 1 sampai 3 tahun untuk belajar bicara. Benar? Kurang lebih ya. Kadang-kadang perkataannya belepotan gitu, masih 3 tahun masih belepotan. Masih bilang, saya ingat dari salah satu anak saya, kalau saya pegang handphone, dia bilang gini, Pap, Adi, cobat katanya. Cobat apa cobat? Ternyata handphone, itu namanya cobat. Nah itu handphone namanya cobat, itu bahasa apa itu? Tapi itu mereka belajar, jadi mereka belajar berbicara 1 sampai 3 tahun. Itu waktu mereka belajar untuk berbicara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita belajar sampai saat ini untuk berbicara, memperkatakan yang benar. Apa yang keluar dari kehidupan kita. Sampai detik hari ini. Kita harus belajar. Sebelum kata-kata itu keluar, kita harus belajar diolah di sini, mempertimbangkan di sini. Begitu udah kita mulai matang-matang, oke, kita baru keluarkan kata-kata. Karena dari mulut ini Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang yang menghalangi, ada penghalang dari mulut kita. Ada gigi, ada bibir. Kalau gigi kita masih nggak bisa ngomong, kalau bibir kita masih nggak bisa ngomong. Jadi ada 2 hal yang masih menutupi mulut kita untuk memperkatakan perkataan. Jadi seringkali kita harus menjaga perkataan kita, harus mengolah dulu perkataan kita dan itu keluar dari mulut kita. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya pernah, kalau nggak salah saya kuku saya itu lagi ada masalah, akhirnya di operasi kecil gitu, diliatin gitu ya, dia mau dicabut begitu. Terus dokternya bilang begini, Dek, kalau sakit teriak aja ya. Oh gitu, kenapa dok? Ya. Oh coba lihat sebelah katanya. Yang sebelah lagi mau dicabut, dia sakitan, dia tahan, dia nggak mau teriak. Saudara tahu apa? Pingsan. Dia tahan, tiba-tiba pingsan. Jadi ternyata kalau ternyata waktu kita ngomong keluarin kata-kata gitu, itu kayak lega dan dia ngerasa nggak terlalu sakit. Saya lihat begitu, jadi waktu mau dicabut nih kuku saya mulai udah bodo amat kan nggak ada siapa-siapa ini. Begitu cabut saya gitu saya teriak. Beneran lu Bapak Ibu Saudara, waktu dicabut ya nggak berasa waktu kita teriak. Kayaknya nggak berasa tuh kukunya udah copot. Ternyata ya kalau kita keluarkan semua itu tuh kayaknya jadi lega. Bapak-bapak boleh angkat tangan. Bapak-bapak, ibu. Bapak-bapak. Tongkah Bapak Ibu, Bapak-bapak tahu kan kalau ibu-ibu itu memproduksi kata-kata lebih banyak. Jadi saya langsung ingat loh, oh iya ya,
Waktu dicabut kuku, nggak ada kata-kata yang keluar, nggak ada teriakan yang keluar, bisa pingsan. Jadi ibu-ibu yang lagi ngomong-ngomong mengeluarkan kata-kata, Bapak Ibu Saudara, biarkan dia berkata-kata. Jangan dia bilang, diam, jangan nanti pik. Enggak, bercanda. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi tolak ukurnya adalah perkataan kita yang dibenarkan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, masalahnya begini. Sering kali perkataan ini, dan firman Tuhan juga bilang begini, lewat mulut yang sama kita mengutuk, tapi lewat mulut yang sama kita memberkati. Jadi ada dua hal yang negatif dan yang positif. Ini yang mana gitu loh. Jadi sering kali ada perkataan negatif, ada perkataan kuat dari mulut yang sama. Jadi sebenarnya gini, ada pertanyaan lagi setelah kita, tadi kan kita lihat orang dibenarkan tuh dari mana sih? Nah, kita lihat dari ayat bilang bahwa orang dibenarkan dari perkataannya. Nah, kita udah lihat orang dibenarkan. Oke Tuhan, orang lihat dibenarkan dari perkataannya. Tapi begini, ada pertanyaan lagi gini. Sebenarnya karena ada perkataan yang negatif dan positif. Tapi ada pertanyaan lagi gini. Dari mana sebenarnya asal ucapan kita yang dibenarkan Tuhan itu? Tadi kita lihat orang dibenarkan Tuhan, kita bentuk pertanyaan bahwa dengan cara apa Tuhan orang dibenarkan Tuhan, tolak ukurnya apa? Kita udah lihat tadi firman Tuhan katakan ditolak ukurnya adalah perkataan, dibenarkan dari perkataan. Nah, tapi masalahnya sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, perkataan yang dibenarkan Tuhan itu asalnya dari mana? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Matius 12 ayat 34 bilang begini, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Ternyata apa yang diucapkan mulut kita itu keluar dari hati kita. Tadi kita lihat, saya ulang-ulang terus Bapak, supaya Bapak Ibu Saudara ngerti, karena saya akan lompat-lompat karena. Jadi kita tadi lihat orang yang kita mau keturunan kita itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan orang yang diberkati Tuhan itu orang benar. Nah, orang benar itu tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya di perkataan kita itu dibenarkan Tuhan. Nah, perkataan itu asalnya dari mana? Karena ada yang positif dan negatif. Dan waktu kita baca firman Tuhan gitu, firman Tuhan ini adalah dari mulut kita meluap, yang diucapkan mulut kita meluap dari hati kita. Seringkali kita bicara sesuatu yang negatif. Jangan salahkan keliling kita. Waktu kita ngomong sesuatu yang negatif, Bapak Ibu, jangan salahkan suami bapak, suami ibu, jangan salahkan istri bapak, jangan salahkan anak-anak kita, jangan salahkan kakak adik kita, jangan salahkan teman kita. Seringkali kita langsung menyalahkan orang di sekeliling kita. Tapi padahal firman Tuhan ini bilang bahwa apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jangan dulu kita menyalahkan orang di sekeliling kita, tapi langsung lihat, kenapa hati gue? Setuju dengan hal ini Bapak Ibu. Amin. Jangan lihat orang-orang di sekeliling kita, tapi coba dulu, kenapa hati saya? Ada yang gak beres dengan hati saya. Waktu saya mau marah, saya tahu ini pasti ada yang gak beres. Jangan ucapkan pemarahan Bapak Ibu Saudara. Tahan dulu di hati. Pikirkan matang-matang. Kalau saya ucapkan ini, jadinya apa? Oh, jadinya ribut. Kalau ribut berapa lama? Bisa seminggu. Kalau seminggu gimana? Bisa gak enak keadaannya. Kalau keadaannya gak enak gimana? Kerjanya juga berantakan. Kalau berantakan gimana? Pusing semua. Udah ditimbang-timbang. Gimana? Keluarin apa enggak? Mau parah apa enggak? Waktu kita udah timbang begitu rupa, baru kita bilang, oh nah, jangan.
Diam, 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 diam. Tenang, 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 tenang. Tenang. Waktu hati kita tenang, bisa memaafkan, masih yang keluar lain Bapak Ibu Saudara. Setuju, katakan amin. Nah, sebenarnya kenapa sih mulut ini ya Bapak Ibu? Saya waktu doa pagi, saya bicara mengenai perkataan. Karena memang perkataan ini powerful banget. Nah, saya nyambung sebenarnya, kenapa sih dari yang kemarin yang saya share sama Bapak Ibu yang di doa pagi ini, saya sambung lagi di sini. Kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa perkataan itu punya sesuatu yang punya kuasa untuk mengubah? Nah, saya jelasin lagi dari atas sampai bawah. Karena dari hati ini yang keluar. Nah, jadi tolok ukur perkataan kita. Jadi waktu perkataan kita keluar ini, keluar itu dari hati. Karena firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Karena besarnya kuasa dari perkataan ini gini. Roma 10 ayat 10 bilang begini. Karena dengan hati, jadi karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Balik lagi nih. Tadi kan kita tanya, yang dibenarkan tolak ukurnya apa? Tuhan bilang dari tolak ukurnya dari perkataan kita dibenarkan. Nah, dari perkataan ini mundur lagi nih. Itu dari mana? Dari hati. Ternyata dari hati ini Bapak Ibu Saudara, Roma 10 ayat 10 bilang begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi Bapak Ibu percaya itu dari hati dan dibenarkan dari hati Bapak Ibu Saudara. Sebelum sesuatu keluar dari mulut kita ini. Sebenarnya jadi ada dua. Bapak Ibu tangkap sampai sekarang bahwa ternyata ada dua unsur di sini. Ada perkataan, ada hati. Jadi ada hati, ada perkataan. Ternyata ini sinkron banget nih. Ada hati, ada perkataan. Karena dari hati kita dibenarkan, kita percaya. Kita percaya dan kita dibenarkan. Berarti ada hati, ada perkataan. Nah, tadi kalau saya tadi kenapa saya bilang saya ulang-ulang karena gini. Tadi saya bilang perkataan kita dibenarkan. Ternyata perkataan ini asalnya dari hati. Jadi saya pelan-pelan ya, dari hati. Nah, dari hati ini kenapa dari hati? Karena dari hati firman Tuhan bilang begini, dari hati kamu percaya, kamu dibenarkan. Ternyata yang pegang peranan dari ucapan itu dari hati dulu. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Boleh pandang wajahnya. Apa kabar hatimu? Saudara bisa tangkap sekarang. Yang bisa menangkap, lambaikan tangan. Oh puji Tuhan. Karena saya harus pelan-pelan nih, karena Tuhan tuh ungkapinnya, Tuhan ajar saya tuh kayaknya, waduh Tuhan ini gimana, ini susah gitu, ini ngajarinnya karena lompat-lompat, karena esensinya nanti ternyata Bapak Ibu bisa tangkap esensi yang luar biasa ya di sini. Nah, kenapa dari hati? Jadi karena dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan Roma 10 ayat 17 bilang gini, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi hatimu benar, kamu keluarkan sesuatu yang benar, telinga kamu dengar, timbul tuh iman loh. Benar ya Bapak Ibu ya? Hati kita benar nih. Yang keluarkan pasti benar dong. Begitu keluar yang benar, denger nih, jadi iman loh. Keren ya. Nggak ada wow gitu. jadi lihat ya kayak gini ya, ini keren banget, serius. Saya sampai wow, maksudnya. Jadi kalau hati kita benar, keluarnya juga benar. Waktu kita keluarin benar,
telinga kita dengar. Waktu kita telinga dengar yang benar, timbul iman. Percaya langsung. Kayak apa sih? Bapak Ibu, lihat keadaan di depan nih. Keadaan lagi nggak beres. Keadaan lagi nggak benar. Keadaan lagi susah. Keadaan di depan nih. Bapak Ibu lihat. Di hati kan rasanya, aduh. Terus biasanya ngomong apa? Kalau udah mentok. Mat. Ya kan? Ngaku deh. Bener gak? Kalau udah mentok langsung mat. Nah, bukan saya lo ngomong. Mat. Sering kali. Begitu mentok lagi. Kita lihat keadaan. Terus di hati gitu. Aduh rasanya gak enak. Aduh gimana gak sejahtera. Langsung keluar ya. Mau ngomong nih. Nah, tapi waktu hati kita benar, waktu kita ngelihat keadaan kayak begini nih, apa yang keluar dari sini? Benerin dulu hati kita. Begitu kita benerin hati kita, keluar tuh kata-kata yang baik. Tuhan, aku percaya. Di depan rasanya mentok, Tuhan. Bisa makan saya gitu. Jadi nggak jadi keluar yang jelek gitu. Karena aku percaya Tuhan. Di depan musuh Tuhan hidangkan saya. Hidangan yang besar. Jadi sesuatu yang kita dengar, hati kita benar, kita perkataan, timbul iman kita. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, ulang lagi nih. Karena nih akan ada satu step lagi. Ulang lagi nih. Jadi Bapak Ibu. Hati kita benar. Keluar nih yang baik, yang benar. Kita dengar. Jadi iman. Karena Galatia bilang begini. Galatia 2 ayat 19 bilang gini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi waktu kita percaya, waktu kita dengar, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti lakukan perkara hebat. Itu kita dibenarkan Tuhan. Tapi waktu saya baca lagi Bapak Ibu. Di Yakobus 2 ayat 22 bilang begini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jika kamu melihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan itu bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi gini Bapak Ibu. Waktu kita dengar jadi iman. Tapi berhenti di situ. Nggak akan ada sesuatu yang besar terjadi. Tapi ternyata waktu dari iman itu harus ada perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh iman itu. Saya nggak mau mengarahkan Bapak Ibu Saudara mengenai satu perkara-perkara yang sulit. Tapi saya mau ulang lagi ke depan. Jadi gini. Waktu saudara punya iman, kita bawa saudara dengar. Apa yang saudara lakukan? Diam atau tetap memperkatakan iman Bapak Ibu Saudara dan melakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu. Itu pilihan kita. Jadi waktu hati kita benar, kita perkataan yang benar, kita dengar sesuatu yang benar, timbul iman kita. Tapi ada satu hal lagi adalah waktu kita melangkah, langkahnya apa?
untuk membuktikan iman kita ini? Apakah hanya sekedar sekali memperkatakan selesai? Apakah kita terus memperkatakan karena kita percaya, terus maju ke depan, tidak pernah berhenti di hadapan Tuhan? Kita melangkah terus walaupun di depan tidak ada apa-apa. Betapa besarnya, saya mau bilang begini. Jadi Bapak Ibu, perkara perkataan ini bisa ajaib sekali. Waktu hati Bapak Ibu Saudara benar, kata-kata Bapak Ibu Saudara benar, kata-kata ini powerful banget. Yang percaya lambaikan tangan sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah menikah pasti udah pernah pacaran, bener kan? Kalau yang udah pernah pacaran, nggak mungkin tuh saya yakin dan percaya suatu pasangan ya bapak atau ibu yang pernah pacaran ketemu nih. Terus kalau tahu itu bapaknya suka atau ibunya suka dari mana? Ayo saya tanya Bapak Ibu. Kalau tahu bapaknya suka nih sama ibu atau ibunya suka sama bapak, taunya dari mana? Ayo saya tanya. Cuma gini doang, gitu. Ketipin aja, gitu. Terus tahu tuh, oh dia suka sama saya. Kalau dia cacingan gimana? Gini terus. Banyak banget suka sama orang berarti. Ayo dari mana? Pasti kan apa kalau zaman saya nembak katanya. Dor. Enggak. Pasti langsung bilang pasti ngomong kan. Bener enggak? Bapak Ibu yang sudah menikah. Bapak Ibu waktu pacaran nih, sebelum pacaran kan deket nih. Waktu deket pasti kan Bapak Ibu kalau mau jadi pacar, ayo siapa yang cuma tulis surat aja gitu nggak ngomong. Ada ya cuma tulis surat doang. Kalau Bapak Ibu cuma tulis surat doang, ampuni dia Tuhan. Bapak Ibu firman Tuhan aja ya. Kejadian 1 nih Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua apa yang ketiga bilang gini, God say. Jadi Tuhan berkata, God said, atau Tuhan berfirman, jadilah terang maka terang itu jadi. Tuhan aja ngomong, masa Bapak Ibu sama ibunya nggak pernah ngomong I love you? Pasti pernah ngomong dong I love you gitu kan. Walaupun gitu. Kalau orang yang nggak romantis pasti I love you. Jadi pasti dari bicara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dari statement yang di atas, Bapak Ibu ada keluar dari hamba Tuhan dan keluar dari orang yang nggak kenal Tuhan. Pasti mulutnya berbeda. Yang setuju katakan amin. Saya akan balik lagi di atas. Bapak Ibu, saya ingat banget ya. Ada waktu kecil saya punya teman. Keluarganya berantakan banget. Bapaknya sering ngomelin anaknya. Dengan kata-kata kasar. Satu kali, ini anak ngamuk sama bapaknya. Dia tonjok bapaknya. Dia cerita sama saya. Lu tonjok bapak lu? Iya. Terus bapak lu gimana? Bapak gua diam. Loh, kok bapak lu diam? Padahal bapak lu kan gede badannya. Enggak. Terus dia diam kenapa? Terus dia bilang gini, langsung dia duduk bapaknya bilang gini. Gua dulu waktu kayak lu, umur lu. Gua tonjok bapak gua juga. Bapak Ibu, dari pengajaran, dari kecil, ditanam yang jelek, ditanam yang jelek, ditanam yang jelek. Hasilnya akan jelek. Bapak Ibu mau lihat keluargamu menjadi keluarga yang baik-baik dan luar biasa. Tanam perkataan yang baik dari seorang bapak, seorang ibu. Bapak Ibu mau lihat suamimu baik. Tanam perkataan yang baik buat suamimu. Bapak Ibu mau lihat istrimu baik-baik. Tanam perkataan yang baik buat istrimu. Walaupun bapak atau ibu seringkali buat sesuatu yang menjengkelkan. Tapi perkatakan yang baik buat pasangan Bapak Ibu Saudara.
buat anak Bapak Ibu Saudara, buat masa depan Bapak Ibu Saudara. Karena ini message, saya bilang sama Pastor Lenny, apa yang mesti saya sampaikan? Pastor Lenny bilang gini, ini akhir tahun. Tolong kamu sampaikan bagaimana cara menutup di akhir tahun. Bapak Ibu, Alpha dan Omega, kita menutup di akhir tahun dengan perkataan yang baik. Kita membuka awal tahun dengan perkataan yang baik. Karena perkataan ini menentukan masa depan Bapak Ibu Saudara. Soal Bapak Ibu setuju? Amin. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya dulu masih baru lulus sekolah waktu itu. Dan tahun itu tahun berapa ya saya lupa. 2000. Tahun 2000. Saya lulus tahun 98. Tahun 2000 saya baru mulai join sama teman. Saya naik mobil. Itu perusahaan baru. Kita belum punya nama, belum punya ada apapun. Dan waktu saya naik mobil, saya cuma ngomong kalau lewatin mall-mall besar gitu ya. Waktu itu lewat mall Plaza Indonesia. Plaza Indonesia lewat, saya bilang, Tuhan, aku percaya aku pasti punya proyek di sana. Lewat lagi, kalau pas lewat lagi, waktu itu Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall juga waktu itu mall yang cukup besar waktu tahun 2000. Itu cukup yang bergengsi lah ibaratnya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan baru kayaknya nggak mungkin bisa masuk di sana. Saya bilang, aku pasti punya proyek juga di sini. Saya perkatakan terus. Waktu saya lihat waktu itu Arta Gading. Lewatin saya Arta Gading. Saya ngomong lagi, Tuhan, saya percaya di sini. Tapi Arta Gading saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan taruh di mulut saya lebih dari 2 proyek di sini. Lebih dari 1 saya bilang. Akhirnya. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, apa yang saya bicara, saya perkatakan ini. Buat saya ini nggak masuk akal, buat saya pribadi. Karena waktu itu kita nanganin brand yang cukup ternama. Dan kita dipercayakan untuk nanganin brand itu. Buat saya itu aneh, tapi itu nyata. Simple. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena perkataan. Perkataan yang timbul dari hati yang benar. Timbul iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara hebat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Di jalanan saya coba cari satu video klip Bapak Ibu Saudara di YouTube. Biar ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana powerfulnya perkataan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya boleh saya minta Bapak Ibu Saudara bisa tumpang tangan di mulut Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Di mulut ini punya kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kuasa perkataan untuk membangun bukan meruntuhkan. Kuasa untuk membawa damai sejahtera dimanapun di keluarga. Mulut ini punya kuasa Tuhan. Untuk memberkati generasi yang akan datang di depan kami semua. Dan mulut ini berkuasa untuk mengubahkan semua hal yang buruk menjadi yang baik. Urapi segala bibir kami. Kuduskan dan sucikan Tuhan. Biar mulut ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Mulut ini penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, bisa dinyalain, Joe? Have senses? Yes, they do. This tree can see. Pohon ini bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. To approach the support. Over the course of the next month, I'll be talking nice to plant A and mean Dia ada dua to plant B. tanaman. Nah, satu tanaman, Let's begin. suatu tanaman dia kutukin Bapak Ibu Saudara. Ada nice word, perkataan-perkataan yang baik. Because I love you. I love you. Love you. What's up, you dumb sack of crap? You trying to grow? You can't grow. Pohon yang bego. Crap's a sack, can't grow. You dumb sack of crap. You're so thirsty. Probably because someone's growing up so Kamu fast. haus ya, nih air buat kamu.
Gue disiram. Now shut up. Pohon A dan pohon B. You are so Hari much yang prettier ke-10. than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical Diajak garden. ngobrol. I am serious. Tuh, You look dikatain. fierce. Oh man, you look like marijuana came down with polio. Okay, day 30. Time to see how it turned out. Plant A, you grew a total of 2 inches. I am so proud of you. Plant B, you grew a total Tanaman yang of B, pizza yang crab. dikutuk terus. Sack of crap. You couldn't do the one thing that you're supposed to do. Eksperimen yang kedua. Choose the better one. Between the wheat and tomato. Because the tomato is easier to parasitize. Compete to reach the support. Still try so hard. But finally give up. In 1966, Cleve Baxter, former CIA, made a polygraph test. He connected a dragon pot plant to a lie detector. Within a group, you can recognize the exact person who destroyed its partner, and also conveys the fear. Obviously, the plants have memory and feeling. Tanaman ini bisa tahu, Bapak Ibu Saudara. According to Stefano Mancuso, Italian scientist, plants' memory can last at least 40 days. Plants Oke, undoubtedly stop, Bapak. have Oke, consciousness. bisa stop aja. Yes. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kayak saya undang teman-teman pemusik. Kita lihat dari perkataan, kita tuh punya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Perkataan ini membentuk semua yang baik dalam hidup kita. Hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, biar kita memulai dari perkataan yang baik dalam hidup kita. Walaupun di depan tidak baik, tapi apa yang keluar dari mulut kita, dari hati yang benar ini, tergantung dari hati kita semua sama-sama. Saya rindu hari ini, apapun keadaan hati kita sama-sama, di hadapan Tuhan yang tahu apakah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan hati yang benar atau tidak. Biar hati kita benar sama-sama. Karena dari hati yang benar ini akan keluar sesuatu perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini akan menjadi satu iman yang baik dalam kehidupan kita. Waktu kita perkataan yang baik terus dalam hidup kita. Perkatakan yang baik, perkatakan yang baik, perkatakan yang baik, perkatakan yang baik. Buat hidup kita akan membawa menjadi sesuatu hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Waktu kita ngelihat keadaan kita yang gak baik, waktu kita perkataan keadaan kita pasti baik, keadaan kita pasti baik. Aku pasti diberkati. Aku pasti lewati semua dalam kemenangan di hadapan Tuhan. Aku percaya aku pasti diberkati. Aku pasti berhasil. Perkataan itu juga firman Tuhan katakan, siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Siapa suka menggemakannya, menggemakannya berarti memperkatakannya berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Satu kali Tuhan Yesus lewat, dia dari Betani, dia melihat ada 1, 2, dia lapar, dia lihat ada satu pohon ara yang rimbun daunnya yang luar biasa. Dia lapar dan waktu dia mendekati pohon ara itu dan dia lihat tidak ada buah sama sekali. Memang di firman Tuhan katakan bukan waktu berbuah.
Tapi akhirnya Tuhan bilang begini, mulai hari ini aku tidak ada orang yang akan memakan hasilmu. Apakah waktu Tuhan perkatakan itu langsung firman Tuhan katakan pohon ara itu langsung kering? Firman Tuhan katakan enggak. Waktu Tuhan terus berjalan, dan waktu dia pulang dia lewati pohon itu, dan Petrus lihat. Petrus kaget dan Petrus bilang, "Guru, pohon yang kau kutuki itu kemarin sudah kering sekarang." Satu kali engkau akan memperkatakan yang sesuatu yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Satu kali kau akan amazed, katakan, "Tuhan, apa yang kau ngomong sebulan kemarin, seminggu kemarin, setahun kemarin, 2 tahun kemarin, jadi loh Tuhan." Dan firman itu juga katakan, Tuhan bilang sama Petrus, asal hatimu percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu, waktu saudara perkatakan yang baik dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu pasti yang jadi dalam hidup. Amin. Boleh saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Hari ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa betapa hebatnya perkataan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita bilang bahwa, oh hamba Tuhan ini yang ada di sini, waktu dia doa, perkataannya manjur. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bilang di sini harus hamba Tuhan yang berkatakan. Tuhan tidak bilang di sini satu jabatan iman apapun juga yang bisa berkuasa dalam perkataan. Tapi Tuhan hanya bilang orang yang percaya kepadanya. Boleh saya lihat Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan, aku percaya kepadamu. Berarti Bapak Ibu Saudara punya power yang sama. Cuma bedanya adalah Bapak Ibu tidak praktekkan terus itu dalam hidup. Cuma bedanya hanya kedar Bapak Ibu Saudara seringkali kelewatan dari mulut bibir kita. Kadang-kadang keluar sesuatu yang gak berkenan sama Tuhan. Mulai hari ini belajar yuk Bapak Ibu Saudara. Dari mulutmu ada kuasa. Waktu engkau sakit, perkatakan yang baik bahwa engkau sembuh. Waktu engkau dalam masalah, perkatakan bahwa semuanya pasti beres. Suamimu masalah, istrimu masalah, perkatakan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Dan kami boleh diingatkan kembali untuk kami tetap menjaga hati kami, perkataan kami. Karena apa yang ada di hati kami Tuhan akan meluap Tuhan. Dan itu akan kami perkatakan. Untuk itu mampukan kami untuk menjaga hati kami. Supaya hati kami Tuhan tidak menjadi hati yang congkak. Tidak menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kami. Tetapi menyimpan kebenaran Tuhan, kasih Tuhan yang memenuhi hati kami. Dan berikan kami Tuhan perkataan yang baru, perkataan yang memberkati, yang menguatkan, yang menopang, perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang memberkati Tuhan. Demikian Kau berikan bagi kami, agar apa yang keluar dari mulut kami, surga mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan setiap rupiah yang kami berikan hari ini. Mungkin juga ada orang yang belum bisa memberikan hari ini. Kami berdoa supaya mereka juga diberkati. Berikan pekerjaan yang baik, yang layak Tuhan, untuk mereka boleh menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu
semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanmu aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia.